Khalilullah. Kata beliau, kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar itu kekasihku. Padahal ada Aisyah ya, ada mantannya Khadijah yang wafat, belum istri-istrinya yang lain lah, Abu Bakar. Tapi kata beliau, walakin sahibukum hadza. Beliau bisa bilang walakin rasulukum, nabiyukum, bisa lah sahibukum. Karena merendahnya beliau di hadapan Allah untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ini penting sekali supaya kita tahu bahwa ilmu itu membuat kita makin berisi, makin merunduk, bukan makin sombong, makin lebih di hadapan manusia. Biarlah nanti Allah yang membedakan. Kalau sudah katakan tadi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak jadi rendah ketika kita tawadhu. Ada pepatah mengatakan tawadhu takun kan najmi la halina nazir. Pak ilmu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Bagi yang baru hijrah, nah, mulai belajar agama di usia yang tidak muda lagi. Ayo. Ya, anak masih muda insyaallah ya. Kalau Ustaz sudah masuk ayat hatta idza balagha arba'ina, sudah 40. Dua kali pemilu lagi ya. Kita yang belum 40 ya. Nah, yang sudah tidak muda lagi ini mewakili mungkin pertanyaannya dan kita juga nasihatnya untuk semua. Apa prioritas ilmu yang harus dipelajari? Baik. Ya, semua kalangan, dari kalangan muda, kalangan setengah muda ya, dan sudah mulai menua saja. Ana ini Ibnul Khamsin. Bukan 40 lagi, udah pala 5 lewat ini ya. Tidak ada masalah. Bahkan dalam Adabul Arab mereka mengatakan, bertanya tentang usia itu aib. Karena memang hidup ini bukan masalah umur, tapi bagaimana kita memanfaatkan umur tersebut, kan gitu ya. Kadang-kadang yang usianya muda itu lebih berilmu ketimbang yang sudah syekh. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngelihat orang yang lebih muda, dia selalu berkata, beruntungnya pemuda ini, karena aku lebih dulu berdosa ketimbang dia. Kalau dia lihat orang yang lebih tua, beruntungnya orang tua ini, karena dia lebih dulu menyembah Allah ketimbang diriku. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, yang pasti menuntut ilmu ini dari zaman para sahabat sudah ada. Tadi Anda sampaikan kutipan kitab As-Sunan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, ketika beliau mengatakan Ibnu Sirin di zaman tabi'in mengatakan bahwa kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Penting banget ini. Bukan cuma ilmu, karena ustadz juga nanti ada yang frontal, ngomong fikih, berorasi di hadapan umat. Ini kan bahaya di tengah umat yang belum paham tauhid. Yang ada akhirnya jadi khawarij umat ini. Ngomong fikihnya jago, tapi agama bukan buat dirinya. Banyak hari gini banyak sekali. Dengan orang tuanya nggak berbakti. Dia sama tetangga nggak bisa berteman. Ukhti, antum pakai jilbab yang syar'i dong. Al-mar'atu aurah. Antum melihat Al-Ahzab 59, An-Nur ayat 31, Masya Allah. Tapi dia sendiri sama mertuanya nggak akur, sama anaknya nggak akur. Ini banyak sekali orang yang frontal. Akhirnya kesannya dia bicara sebuah kebaikan, cuma kebaikan nggak untuk dirinya dan keluarganya. Ini bahaya. Makanya ulama sering mengatakan tekniknya para sahabat dulu, sebelum dia menuntut ilmu, dia duduk di majelis para sahabat yang lebih senior untuk belajar adab dan akhlak sebagai wadah ilmu. Nah, baru kemudian belajar ilmu. Ilmunya apa? Yang pertama Al-Quran. Mereka memberikan sebuah syarat dalam diri mereka dan keluarga mereka untuk menjadikan Quran sebagai hudan, petunjuk. Bukan cuma sekedar menghafal Quran. Umar ibn Khattab, beliau itu menghafal surat Al-Baqarah di akhir hayatnya. Hafalannya mungkin gak sebanyak sahabat yang lain, tapi kita tahu kalau Umar sudah melangkah, iblis kabur. Ya, kenapa? Karena memang agama buat Umar itu dipakai. Bahkan Rasul mengatakan kalau ada nabi setelahku, Umar itu nabi. Ajib. Karena lebih kepada manfaat Quran buat beliau, bukan hafalan Qurannya. Nanti ada keutamaan tersendiri buat orang yang menghafal Qurannya, berbeda hal bahasannya.
Cuma memang Quran dijadikan sebagai peruntukan awal, hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Yang kedua, para sahabat itu menjadikan petunjuk dan sunnah Nabi sebagai uslub dalam ibadah, yakni cara-cara beribadah. Baik, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum, dan lain sebagainya. Suruh lihat bagaimana cara sholatnya Nabi, cara manasiknya Nabi. Bahkan sahabat yang senior datang ke Anas bin Malik yang beliau itu berusia 10 tahun, berusia 8 tahun ketika Rumaisah binti Milhan ibunya meletakkan ke Rasul. Sebagian mengatakan 6-7 tahun beliau bersama Rasul, kemudian Rasul wafat. Wallahu a'lam. Cuma mereka bertanya ke Anas, tasaharon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Anas tinggal sama Nabi dan mereka pengen tahu bukan cuma sekedar sahur, kapan? Kata Anas, tasaharon Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'an taqra'al ayat khamsina ayat qabla subuh. Kata Anas, Nabi itu kalau sahur 50 ayat sebelum subuh. Aji. Dulu belum ada jam. Ukurannya baca 50 ayat sebelum subuh. Jadi kalau 50 ayatnya sahabat ngaji 15-10 menit lah tartil mereka. Kalau yang baru taubat bisa 2 hari. Ukurannya makanya 15-10 menit sebelum azan subuh. Itu sahurnya Nabi. Kalau tidak berantakan, orang bisa jam 2 sahur. Tapi sahurnya Nabi di penghujung. Masya Allah. Ini ilmu. Menjadikan Nabi sebagai cara untuk beribadah. Makanya beliau tegas mengatakan bahwa kesempurnaan agama dengan apa yang kucontohkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Udah, pokoknya yang beramal satu amal tanpa contoh dariku tolak. Gak main-main. Di zaman tabi'in Imam Malik yang mengatakan. Apa kata Imam Malik? Orang yang melakukan sunnah yang bukan dari sunnah Rasul faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya dan seterusnya. Yang ketiga, sahabat menjadikan adab bangsa Arab sebagai rujukan. Ini perkataan Umar bin Khattab yang diabadikan oleh hendaklah kalian ini iyakum wa tana'um waziyal ajam. Waksasinu, beliau mengatakan begini. Kata Umar bin Khattab, iyakum wa tana'um waziyal ajam. Jauhkan dirimu dari kemewahan dan kembalilah kepada karakter orang-orang Arab. Hari gini orang takut, fobia Arab. Padahal kata Umar, Arab itu menguasai 3/4 dunia. Karena Umar itu Arab. Arab sampai ke Cordova, Iskandaria di tangan Umar. Masya Allah. Itu yang namanya Islam itu menembus Eropa dengan Arabnya. Dulu orang gak ada yang pintar bersuci. Orang Arab sampai belajar bersuci mereka. Kok sekarang orang takut dengan karakter Arab? Padahal mereka harus mengakui 3/4 dunia pernah di tangan Arab. Dan yang terakhir, yakni fitrah manusia tercipta untuk apa? Untuk selalu diingat. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tercipta ini untuk beribadah. Jin dan manusia tercipta untuk beribadah. Tetapi Allah mengatakan ahsanut taqwim untuk manusia, bukan untuk jin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan, terbaik. Bukan jin, manusia. Ini menandakan bahwa kemuliaan manusia di atas makhluk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sedikit ziyadah Ustaz ya. Bicara Umar ini Ustaz, sebagaimana tadi Ustaz Subhan sampaikan, ada orang hijrah senior, jadi ada ikhwan kibar ya. Baru dengar juga ya, tadi ada Ustaz kibar, sekarang ada ikhwan kibar. Mungkin ring 1 dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah. Saya ingat terus dengan tadi disinggung oleh beliau, jadi ingat dengan perkataan abang kelas kami Ustaz Uzul Ridha Ta'ala. Jadi orang yang lebih senior tidak mesti dia lebih
bertakwa, karena semuanya kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya yang beliau sampaikan, Umar tidak lebih dahulu daripada Bilal bin Rabah. Tetapi lihat, dalam sisi ketakwaan, dalam sisi kemuliaan, Umar lebih terdepan karena beliau datang setelah Abu Bakar, keimanan ketakwaan di derajatnya. Setelah Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab. Dan insyaallah yang tadi ada dan sebagainya sudah disampaikan oleh Pak Ustaz, bagaimana kita kembali ke adab tadi. Jadi jangan kemudian sekarang apalagi Rabu saja diserang Arab dari mana-mana. Ini sudah, kita nggak usah. Kita sibuk memperbaiki diri aja. Kita aja di zaman yang penuh fitnah ini. Baik, saat ini ummahat saja. Mewakili para ummahat ini kan disibukkan dengan berbagai macam aktivitas di rumah. Lalu bagaimana mengurajaah materi kajian di tengah-tengah mereka punya amanah untuk dididik anak-anak, untuk taat suami, menjaga rumah dan sebagainya. Nah, tipsnya bagaimana di tengah kesibukan mereka dalam melayani suami, mendidik anak-anak untuk ilmu mereka yang mereka dapatkan di kajian-kajian. Baik, masya Allah. Iya, buat akhwat, Nabi memberikan nasihat, wasamat sahraha, wahafazat farjah, wa ata'at zawjaha, qila la udkhulil jannah min ayyi babi syi'ti. Rasul mengatakan perempuan ini ringan sekali sebenarnya, asal paham fungsi hidupnya untuk apa. Kalau dia jaga sholat yang 5 waktu, sudah perempuan gak usah ngomong qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, 5 waktu aja dijaga. Azim. Somat syahroha, gak usah ngomong Senin Kemis, Ayyamul Bid dan flyer-flyer disebar, gak usah sudah. Utang puasa Ramadan bayar. Jangan nungguin Sya'ban dulu baru bayar gitu loh. Jaga puasa Ramadan. Hafazat farjaha. Jaga auratnya. Tutup aurat. Ya, kenapa? Karena memang dia tahu al-mar'atu aurah. Bukan cuma dia berhijab dari orang yang, dia pun berhijab untuk enggak melihat orang. Aisyah radhiyallahu anha dulu ketika beliau ada ya Ibnu Ummi Maktum datang ke rumah beliau berhijab. Orang tanya, Aisyah, ini yang datang orang buta, ngapain kamu berhijab? Dia buta, saya kan tidak. Azim. Betul-betul dia tahu fungsi hijab untuk dirinya. Atau az-zaujah, patuh dengan suaminya. 4 ini Nabi mengatakan akan dikatakan kepada dia masuk surga dari semua pintu yang dia inginkan. Subhanallah. Nah, perempuan mesti paham nih peruntukan dirinya untuk itu. Nah, kebetulan dia yang keempat tadi mentaati pasangan. Lelaki sejati itu mengerti dia nikah dengan perempuan yang memang menjadi madrasah buat anak-anaknya. Bukan cuma sekedar yudil afaf. Nikah dengan perempuan bukan cuma sekedar enggak berzina. Peruntukan nikah untuk apa kata Nabi? Fa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Untuk memperbanyak umatku pada hari kiamat. Umatku tergantung madrasahnya. Madrasahnya ya ibunya. Anak baik ibu dipuji, anak buruk ibu dicibir. Maka lelaki harus paham, kau menikah dengan perempuan yang bukan orang-orangan toko, yang kerjanya cuma gonta-ganti status profil sosial media, tapi dia madrasah untuk anak-anakmu. Makanya pepatah Arab mengatakan al-walad lil khal. Laki-laki jangan sembarangan nikah ya. Anakmu tergantung iparmu. Loh kok ipar, Zat? Kalau istrimu hamil, kamu meninggal, dia lahir, yang ngasih nafkah tuh iparmu. Lihat istrimu, lihat keluarganya. Dan ini gak main-main. Masya Allah. Maka perempuan mesti mengerti posisi ini, sehingga dia harus belajar. Wa zauja wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Perempuan itu akan bertanggung jawab dengan rumah suaminya. Ya, bertanggung jawab dalam hal apa? Rumah itu kan sorga. Sorga bikin orang betah. Di dalamnya ada wildanun mukhalladun. Di dalamnya la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Sorga itu enggak terdengar kecuali salaman salama. Asik. Maka dengan mengetahui ini, perempuan memaksimalkan diri untuk betul-betul menjadi penyebab turunnya keberkahan dan kemuliaan. Maka wajibnya dia menuntut ilmu dan menjadi pakaian buat suami dan buat keluarganya. Wallahu a'lam. Masya Allah.
Ya, nyambung dari pertanyaan ini dari pribadi saya. Apakah itu menjadi sebab Ustaz Subhan juga bikin pondok akhwat? Nah, itu jadi pertanyaan. Padahal bikersnya ikhwan ya. Nah, pondoknya pondok. Ya. Kenapa nih bikers ini nggak dibuat pondok aja biar pada pondok? Kenapa akhwat? Sebenarnya simpel sih, bahasanya simpel ya. Anak bikin pondok itu demi Allah, nggak ada rencana pengen punya pondok kayak ustaz-ustaz yang punya pondok. Pondok yang kita buat dulu awalnya itu prapondok, pramahat. Karena belajar dari diri sebagai anak pondok. Orang masuk pondok itu dengan 3 sebab. Sebab yang pertama, kebanyakan nih orang masuk pondok. Sebab yang pertama, orang tua udah nggak sanggup sama dia. Ini yang paling banyak. Sehingga ini yang kalau bahasa orang-orang pondok ini, guru nih di pondok, kita dapat anak-anak KW4. Antum tahu keramik KW4 iketan. Biar tukangnya pinter, natnya nggak bakal ketemu. Ini anak-anak KW4 nih. Yang kedua, anak masuk pondok itu harapan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Ini banyak orang tua hijrah ngaji sama ustadz. Enak ngeliat ustadz ceramah, anak aku harus kayak gitu. Padahal anaknya beda nasab sama si ustadz. Dipaksakan masuk, banyak yang kabur. Tapi yang ketiga, anak masuk ma'had karena dia sadar dia butuh ma'had. Ini yang langka. Disitulah awal kita bikin ma'had, namanya prama'had. Nah, cuma bergulir waktu, bergantinya masa, banyak orang butuh ma'had secara umum, Ustaz. Ya sudahlah. Saya merasa bahwa saya ini dibesarkan oleh orang tua dengan didikan yang baik. Sehingga saya berharap apa yang beliau didik kepada saya bisa dididik juga kepada yang lain. Makanya saya butuh peran seorang ibu untuk menyampaikan kebaikan. Dan ibu saya ini kan perempuan ya. Saya nggak berani kalau dia bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram. Biarlah perempuan dengan perempuan seperti itu. Standar sekali sebenarnya Ustaz ya. Wallahu a'lam. Dan yang terpenting, anak bikin ma'had karena anak punya anak perempuan. Nah, anak berharap anak perempuan anak punya teman-teman yang baik. Dan agamanya tergantung agama temannya nanti. Karena satu waktu nanti saya akan berkhutbah nikah di hadapan calon menantu saya. Saya bakal berkata kepada laki-laki itu, saya gak kenal kamu, saya gak tahu siapa kamu. Tapi yang pasti saya tahu kamu karena perempuan ini. Perempuan soleha yang kudidik dengan cara yang baik. Yang saya tahu perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Kau soleh karena dia. Jaga itu. Itu yang saya inginkan satu waktu nanti. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Baik, insyaallah nanti mungkin sekitar 5 menit lagi atau setelah ini kita buka pertanyaan untuk para ikhwan dan akhwat. Tapi ana mau gini Ustaz, ana biasa suka nih sama teman-teman ini. Ana pengen tahu Ustaz, siapa yang datang malam ini Ustaz? Ya. Dari tempat yang paling jauh Ustaz. Ada guys yang datang dari tempat yang paling jauh. Ada. Antum boleh. Mana antum paling jauh, dari mana antum? Fadul antum sengaja datang hari ini untuk kajian. Naam, taib. Antum di mana? Pamijahan. Oh, Masya Allah. Ada yang lebih dari Pamijahan. Pamijahan Sukabumi atau Pamijahan sini? Lebih ke atas, nah, Bela Putih. Antum datang buat kajian apa antum memang mukim di sini? Barakallahu fikum, Masya Allah ya. Dia juga semangat, Ada tas sana. Dia juga semangat. Tapi aneh butuh yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Selain Pak Mijahan ada. Antum mana? Fadhal. Ini buat yang Kalimantan, anak kasih gantungan kunci buat antum. Barakallahu fikum. Dia semangat. Antum mana? Apa tuh? Pekalongan. Antum datang buat kajian. Lawas akhi. Anak datang, anak butuh antum yang datang sengaja buat kajian. Ada. Pamijahan paling jauh. Antum mana? Parung. Ya lumayan. Pamijahan lebih jauh dari Parung. Parung nggak terlalu sini. Antum Pamijahan pakai apa? Pakai motor. Pamijahan pakai apa? Mobil. Pakai mobil. Bro, isiin bahan bakar mobilnya bro. Ya. Nanti antum ambil dari panitia, ada uang bensin buat antum itu. Ya, yang datang hari ini dia bawa keluarga paling banyak. Ada. Dia bawa ibunya, dia bawa ayahnya, dia bawa anak. Datang sengaja ke kajian dengan keluarga yang banyak. Fadhal ada.
berapa orang? Ada antum datang berapa orang? 4 orang. Antum 5. Ada yang lebih dari 5? Berapa? 4 sama 5 banyakan mana? Antum kadang-kadang nih. Ini 5 paling banyak. Akhwat tadi 5 paling banyak, kadang lebih dari 5. Hah? Berapa? 5 juga. 5 sama 5. 5 yang pertama berarti. Bro, ini 5 yang pertama nih, Bro. Kasih jajan, biar jajan 5-5-nya, Bro. Ada yang datang pada hari ini usianya paling tua. Laki-laki maupun perempuan, perwakilan. Oh, berapa, Pak? Oh, udah yang lain gak usah angkat tangan udah. Ini paling azim, Masya Allah. Taib, akhwat tadi yang paling tua berapa? Anda yakin nih bapak paling tua sudah 90, subhanallah. Subhanallah, ya. Azim. Ini beliau ini boleh bro, kita kasih amplop juga bro, anak kasih juga nih, gantungan buat beliau juga, Masya Allah ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Taib, ya, nanti bisa dikasih juga. Nah. Ada akhwat yang paling tua ada, nanti bilang ke panitia. Berapa usia yang paling tua itu? Taib, pada saat nah. Ini panitia boleh sampaikan ya, akhwat yang paling. Buat tadi bapak yang usianya 90 pak ya, doakan kami nih yang muda-muda pak, biar istiqomah, biar semangat ya. Karena ini buku yang berjalan, subhanallah. Kita di usia beliau belum tentu mau datang ke majelis ilmu. Pelajaran buat kita semua, ilmu betul-betul nggak membutuhkan usia, walaupun membutuhkan masa. Barakallahu fikum. Doakan kami semoga istiqomah pak. Doakan kami semua jadi generasi Rabbani. Karena Indonesia butuh generasi Rabbani, generasi yang berpikir memberi bukan mengambil. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Berbuat jahat jangan sekali-kali. Siapakah yang mau itu? Saya. Makanya saya berumur 90 tahun. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Doakan kami Pak ya, barakallahu. Baik, fadhal. Baik, ini sebagai penutup dari kami dari kita. Nanti insyaallah serahkan waktu yang terbuka untuk para kalian. Bagaimana memanage waktu, ini agak berat Ustaz ya, agar semua waktu bermanfaat di jalan Allah. Baik. Allah yang menciptakan waktu bersumpah demi waktu. Kalau yang mencipta waktu saja bersumpah demi waktu, menjelaskan bahwa betapa waktu itu merupakan sebuah nikmat. Ulama mengatakan lan tarjiyal ayyamul lati madat. Waktu itu enggak pernah berulang. Orang yang tahu betapa manfaatnya waktu untuk hidupnya, dia akan memaksimalkan. Bahwa waktu itu sesuatu yang tidak mungkin kembali. Oleh karena itu, berilmulah tentang waktu. Allah yang mengatakan demi waktu, manusia rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling memberi nasihat di antara mereka. Makanya ketahuilah, waktu yang sifatnya nikmat pinjaman sama Allah ini, makin hari makin berkurang bukan makin tambah. Andai setiap orang dipertontonkan waktu makin mendekat ke lubang kubur, mungkin sudah nggak pernah menghayal lagi dengan istilahnya ulang tahun di masyarakat, gitu ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah. Baik, untuk berikutnya, untuk para ikhwan, jika ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan secara langsung ya. Dan upayakan pertanyaan sesuai dengan tema atau masih berdekatan dengan tema ya, tidak pertanyaan yang provokatif ya. Silakan, Allah ada yang bertanya? Silakan, mikrofon. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum lama kami ikut daurah
kitab Al-Tibyan dari Hafal Al-Quran, dan disebutkan di kitabnya itu kita tuh belajar dari seorang yang terlihat keahliannya. Dan ini juga pengalaman Ustaz. Kami itu belajar bahasa Arab, kemudian ketika Anda tanya tentang pelajaran tersebut ke Ustaz itu, beliau kebingungan juga. Nah, itu agak soal itu muncul di hati Anda nggak ragu dengan Ustaz ini gitu. Solusinya dan nasihat antum gimana? Barakallahu fiikum. Naam. Tadi dikatakan zakat antum cerdas. Sebelum menuntut ilmu antum mesti cerdas. Cerdas dalam artian antum kenal siapa orang yang antum pengen ambil ilmunya. La budda bi syaikhin tutkinu lahu mafatihut talab. Kata Syekh Bakar itu bahwa menuntut ilmu itu antum harus tahu syekh tersebut, guru tersebut gitu loh. Apa kelebihan yang dia miliki. Kemudian jangan sampai nanti apa istilahnya tusqituhu idza ra'aital khata'at fi nafsi. Antum jangan sampai menjatuhkan guru tersebut ketika antum melihat keburukan pada dirinya. Gitulah. Karena bukan berarti ini orang yang enggak berilmu tentang bahasa Arab terus dia bukan orang yang enggak paham yang lain, bukan ya. Bukan seperti itu. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia sampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Tetapi kalau memang antum membutuhkan syarah sebuah kitab yang kembali kepada kitab ulama dengan bahasa Arab, ya antum harus tahu bahwa orang tersebut menguasai bahasa Arab. Karena dikhawatirkan akan ambiar nanti makna tafsir yang akan disampaikan. Ya, dan saran ana sih kalau bisa memang antum berdalam lughah, duduk di majlis ulama-ulama Arab. Sehingga antum merasakan betapa legitnya itu bahasa. Ya, bahasa Arab kalau kembali ke orang Arab itu enak. Ya, antum duduk di majelis ulama tersebut. Ya, semoga Allah mudahkan antum insyaallah. Tapi kalau bisa memang kembali kepada tujuan awal antum duduk di majelis dia, apa yang antum mau ambil dari dia. Jangan tusqituhu idza ra'aital khata'at fi nafsi. Jangan menjatuhkan dia ketika datang kemampuan melihat keburukan dalam dirinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Ini buat antum nanti. Fadhal. Ada gantungan kunci buat antum. Nah, fadhal. Mungkin kita kasih kesempatan untuk akhwat, silakan. Panitia akhwat, barangkali dari akhwat ada yang ingin bertanya. Baik. Fadhal. Ada kasih mic-nya akhwat, fadhal? Ada. Dari tulis dulu mungkin saya. Apa Ustaz, saya mau bertanya. Tadi Ustaz mengatakan walaupun bacaannya belum sempurna tetap berpahala. Pertanyaannya, saya sudah berusaha untuk memperbaiki bacaan sholat, tapi ada beberapa huruf atau tajwid yang susah saya ucapkan. Apakah akan tetap diterima? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tugas antum belajar baik tajwid maupun tahsin. Dan tugas antum sebelum mendapatkan kesempurnaan tajwid dan tahsin, jadilah makmum imam yang bagus bacaannya. Khususnya sholat wajib, ya, karena antum membutuhkan pahala sholat tanha anil faksawal munkar. Mudah-mudahan dengan kesadaran antum merasa kurang dengan bacaan antum nggak enjoy dengan sholat wajib sendiri, ya. Jadilah makmum imam yang bagus bacaannya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, yuk ikhwan, ada yang bertanya lagi silakan. Mungkin maksimal kita 8.30 kali saja. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz, mungkin ada tips atau cara terbaik kita untuk belajar ilmu dan istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Nah. Terima kasih. Baik. Iya, akhi fillah. Sering orang bertanya tentang istiqomah. Ustaz, ana pengen istiqomah, Ustaz. Ini hijrah berat, mempertahankan hijrah jauh lebih berat, Ustaz. Ini Masya Allah, ana pengen istiqomah. Akhi, sebelum antum menginginkan istiqomah, antum harus tahu istiqomah itu apa gitu loh. Seperti orang pengen khusyuk dalam sholat, ya antum harus tahu khusyuk itu apa. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan, ini bahaya. Istiqomah itu kan asata qaimah, di mana
dalam fi'il bahasa Arab asat itu kan talab, fa'ala istaf'ala, talabul fi'il. Yani meminta kemantapan hati untuk bisa selalu berbuat baik. Mintanya ke siapa? Allah. Yang jadi permasalahan banyak orang hijrah tidak menghafal nama Allah. Dan banyak diantara kita ini sudah sekian tahun hijrah atau sudah sekian tahun menjadi seorang muslim tidak mengenal Allah dengan namanya. Ini bahaya sekali. Antum sholat kepada Tuhan yang antum tidak kenal. Sementara Tuhan antum yang antum minta bilang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Maka ana memberikan nasihat buat diri anda dan antum sekalian. Kalau antum sudah hijrah, salah satu yang antum perlu perdalam adalah tauhid, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Sehingga ketika antum sudah mengenal nama Allah, antum pasti tahu fi'ilnya Allah, perbuatan Allah. Nah, fi'il kenali Allah dengan betul. Sehingga antum tahu nanti meminta istiqomah ke Allah yang antum kenal. Kemudian antum harus tahu Allah itu yang antum kenal itu baik, cuma menerima yang baik. Ternyata istiqomah berkaitan dengan iman. Iman yazid wa yankus. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil maksiat. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, makanya di situ penting banget antum untuk menjaga istiqomah dengan menjaga iman. Menjaganya dengan apa? Yazidu bi ta'ah. Jaga iman dengan ketaatan. Ketaatan itu apa? Kullu ibadah. Semua ibadah berujung kepada la'allakum tattaqun. Jadi akan ada sambung menyambungnya ya. Makanya orang yang hijrah, orang yang mau duduk di majelis ulama belajar, orang yang mau merapikan hubungan dengan Allah, menjaga makanan dan minuman, menjaga muamalah dengan orang-orang soleh agar agamanya terjaga. Barakallahu fikum. Naam. Adalakum. Baik, barakallahu fiik. Silakan dari Ikhwan, dari Akhwat. Belum ada yang bertanya langsung. Ada yang ingin bertanya? Fadhal. Terima kasih Ustaz. Singkat besar, ketika kita sudah berhijrah, kemudian mohon ampun dan juga bertaubat, tapi terkadang kita masih punya rasa dorongan untuk kembali berbuat dosa maksiat. Itu bagaimana caranya kita untuk meredam maksiat? Ya, ini pentingnya kita belajar, bro, jamaah sekalian ya. Jangan menganggap orang yang sudah taubat kemudian maksum. Oh, dia sudah taubatan, udah senior hijrah, udah gak bakal bikin dosa. Hati-hati. Nabi saja, Rasul saja berdosa, cuma Allah maksumkan beliau. Ada sebuah riwayat dikatakan bahwa idlam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, Allah musnahkan kalian semua. Kemudian Allah akan datangkan sekelompok kaum yang berdosa, kemudian dia memohon ampun, Allah ampunkan. Ini memperjelas bahwa kita manusia yang bertobat kemungkinan mengulang kesalahan. Makanya tugas kita ini untuk mencegah keburukan. Ada istilah dalam qaidus syar'i, ilmu fikih itu, ushul fikih dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Antum yang tahu iman antum, orang yang nggak tahu iman antum. Sehingga kalau orang kuat di sana, antum belum tentu. Atau sebaliknya, antum kuat, orang belum tentu. Kadar iman kita bisa berbeda. Di sini pentingnya antum mengenal Allah dengan benar, sehingga mudah untuk beristi'anah, minta tolong sama Allah. Hati-hati, jangan merasa orang yang sudah taubat itu maksum. Karena nggak ada manusia yang maksum. Yang maksum para nabi dan rasul karena dimaksumkan oleh Allah. Di situ pentingnya kita belajar, di situ kita pentingnya circle orang-orang soleh. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang akan datang yang baik itu tergantung hari ini. Hari ini apa? Beriman, beramal soleh. Stabilisasi iman penting kan? Karena kalau enggak nanti kita terjebak dalam futur. Nah, ini futurnya ada penyebab tersendiri. Ada bahasan 31 penyebab
iman turun. Ya salah satunya apa? Ketika kita gulu dalam beragama. Nah, ini orang yang gulu ini banyak. Jadi senior hijrah gulu. Padahal ya jujur saja manusia ini akan mengulang keburukan. Makanya kalau seandainya dia tahu bahwa keburukan bakal terulang, tugas dia mencegah keburukan. Caranya apa? Macam-macam. Menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha. Kan kujaga mata yang dengannya dia melihat, telinga yang dengannya dia mendengar, tangan yang dengannya dia menyentuh, kaki yang dengannya dia melangkah. Wallahi akhi fillah, siapa yang bisa mencegah maksiat dari kuping? Siapa yang bisa mencegah maksiat dari mata? Siapa yang bisa mencegah maksiat dari tangan dan kaki? Tidak ada. Allah yang maha mencegah. Boleh mata melihat, di ekor mata dia tidak berjanji. Boleh telinga mendengar, hati nggak terpikat. Boleh dia menyentuh, cuma dia beristighfar. Boleh dia melangkah, Allah jaga langkahnya. Barakallahu fikum. Nah. Haikallah. Hadiah terakhir buat antum. Ini mungkin dari akhwat ya. Bagaimana hukumnya jika istri pengen ikut kajian? Saya datang kajian tapi ribut dulu sama suami. Karena gak dikasih ongkos. Saya kesulitan biaya transportasi tapi semangat mencari ilmu. Apakah saya salah maksa ingin ikut kajian? Ini unik ya bang, ikhwan akhwat kita ini berumah tangga. Kalau lagi begini ustadz yang dibikin pusing gitu loh. Giliran enak gak ada yang cerita kan. Ya yang pasti memang bersabarlah, karena anti terlanjur mengiyakan beliau sebagai pasangan dalam hidup. Yang kedua, nasihati dia untuk menjadi bagian penyempurnaan ilmu seorang pasangan istri itu sendiri gitu loh. Anak nggak tahu penyebabnya apa kalau sampai suami anti nggak ngongkosin anti buat belajar. Maka kalau masalah rumah tangga ini mesti dua-duanya ketemu ustadz, nggak bisa sebelah doang. Karena banyak keluh kesah suami juga ke ustadz. Anak bukan nggak ngizinin, setiap pulang jadi penceramah di rumah, galak dia gitu kan. Sehingga anak merasa nggak ada wibawa sama dia. Ini banyak juga kasus kayak begitu gitu lah. Kecuali kalau tidak seperti itu, suaminya malah nggak memfasilitasi, suaminya salah, suaminya bodoh. Dia butuh perempuan yang berilmu untuk menjadi madrasah buat anak-anaknya. Karena kalau tidak lelah sekali. Ya, ini penting sekali untuk diingatkan buat anti, wallahu alam bisawab ya, yang pasti bersabar. Coba mengislah diri. Apa yang membuat pasangan melarang anti datang ke majelis ilmu? Tentu ada hukum sebab akibatnya ya. Barakallahu fiik insyaallah. Baik. Baik, ada akhwat yang ingin bertanya langsung, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Lalu pada akhir masa sekolah, saya mulai mencari kitab Islam. Dan semenjak itu sampai saat ini saya masih mencari-cari majelis mana yang tepat. Karena saya mengikuti berbagai jenis majelis kajian ilmu, lalu tidak jarang ada yang saling bertentangan antara majelis satu dan majelis yang lain. Nah. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan guru yang tepat sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan atau Rasulullah inginkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaannya berkait dengan yang dibahas ya. Ketika beliau sudah hijrah dari lingkungan keluarga yang tidak Islami lah bahasanya tadi ya. Pentingnya anti untuk menjaga yang anti makan dan minum. Jauhkan syubhat. Bahkan Imam Syafi'i mengharamkan syubhat buat penuntut ilmu. Nanti Allah yang jaga agama kamu, Allah yang jaga kehormatan kamu, Allah yang jaga harta kamu insya Allah. Kalau kamu membiasakan untuk tidak mengkonsumsi yang syubhat, apalagi yang haram. Apa itu yang syubhat? Sesuatu yang meragukan. Ya, kalau memang nggak mengerti kehalalan dari sesuatu yang dimakan,
Walaupun hukum asal makanan itu halal sampai jelas keharamannya, tapi mengetahui jelas tidaknya kehalalan itu penting sekali. Kemudian bicara menuntut ilmu dengan guru yang seperti apa, Nabi hanya menjelaskan keumumannya. Ungzur maqala wala tangzur man qal. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, melihat apa yang disampaikan ini dalil. Seperti kita beli buku, kita lihat cover, kita lihat belakangnya, conclusionnya, kesimpulannya, kita lihat daftar isi, kita lihat pengarangnya, penerbitnya, penerjemahnya. Kemudian lihat footnote-nya. Antum kalau baca buku sifat sholat Nabi Syekh Albani yang kecil, itu footnote-nya itu jadi satu perpustakaan itu. Karena azimnya buku tersebut. Karena buku yang memang baik, buku yang punya sanad keilmuan orang yang menulisnya. Penting. Nah, itu didapatkan dengan berteman dengan guru. Tentu dengan adab dan akhlak, ya. Berteman dalam artian betul-betul tahu bagaimana kehidupan. Makanya kenapa digiring orang untuk ke ma'had? Di ma'had itu orang berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas, sehingga dia akan lihat gurunya. Dan kita tahu anak kalau lulusan ma'had dengan sekolah biasa jauh, udah pasti jauh. Makanya ada usaha-usaha orang sekarang untuk menjauhkan generasi muda jauh dari ma'had. Bahaya sekali ya. Taib, barakallahu fiki insyaallah ya. Lihat sanad ilmu guru tersebut dan lihat apa yang disampaikan, rujukannya, sehingga kamu terbiasa mengembalikan kepada rujukan dari apa yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti bisa ambil hadiah ke panitia. Ya, nah. Baik, silakan dari Iwan, masih ada kesempatan. Kita masih ada sekitar 5 menit lagi, 7 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ya, Fadhal. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nah. Karakter, taib, nah. Yang pasti dua bahasa yang berbeda ini. Akhlak bahasa Arab, karakter bahasa Indonesia. Ya, kalau akhlak itu betul-betul timbul karena kedewasaan orang yang memilikinya. Seperti tadi dikatakan oleh Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Dulu para sahabat itu belajar akhlak langsung dari sahabat-sahabat senior. Padahal dia belum berilmu, karena dijadikan akhlak itu sebagai kebiasaan yang baik untuk dapat ilmu. Kalau diumpamakan akhlak sebagai wadah, antum beli bakso, wadahnya mangkok, dengan yang satu wadahnya serokan sampah misalkan. Sama-sama bakso, cuma wadahnya beda. Ada yang menghormati ilmu, ada yang tidak. Nah, akhlak itu kedewasaan untuk itu gitu loh. Sementara kalau karakter ini kan adat dan tradisi, dimana dikatakan oleh ulama al-adah al-muhakkamah. Adat itu adalah hukum di sebuah tempat. Kalau orang Padang bilang apa? Adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah. Harusnya jadi karakter itu gitu loh, karena adat yang dibiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Nah. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Fadhal. Satu lagi, fadhal. Ada yang mau tanya, silakan. Nah. Taib, khalas, ada atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Ketika seorang istri mengajak suaminya untuk melakukan ibadah sunnah seperti sholat tahajud maupun ibadah sunnah yang lainnya seperti sholat sunnah rawatib maupun sholat duha misalnya, namun suami tersebut terkadang malah menjawab masih ada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya gitu, bahkan lebih mengedepankan memang kewajiban gitu. Nah. Untuk sunnah-sunnahnya sendiri beliau menjawab masih ada ibadah yang lainnya, itu bagaimana kita mensikapinya Ustaz ya? Taib. Jazakallahu
yakin insyaallah. Bagaimana menyikapi suami yang menjawab ya masih ada ibadah-ibadah sunnah yang lain ketimbang sunnah yang diajak oleh istri tadi? Ya bersabar. Istri harus sabar. Sabar dalam artian enggak cuma istri sebenarnya, suami ke istri atau teman ke teman juga sama. Karena kita hanya bisa mengajak, hidayah itu kan urusan Allah. Ya, tinggal dikemas caranya. Karena orang itu bisa mengiyakan ajakan kita kalau ngerti cara mengajaknya gitu lah. Nah, ini yang kayak begini nih anak khawatir sekali ini sebenarnya. Kalau sampai ada orang nggak suka diajak baik, bukan berarti kebaikannya nggak layak untuk diajak ke orang. Teknik mengajaknya nih, ya mungkin apa ya membuat orang jadi males melaksanakan yang sunnah. Karena kadang-kadang orang lebih suka melihat ketimbang mendengar. Ya kita nyuruh, udah kamu sholat duha, makanya duha tahajud dong. Tapi yang ngomong ini nggak bikin nyaman, sehingga orang yang disuruh itu bergumam dalam hati. Terus kamu udah duha, udah tahajud aja begini. Ini kayak begini nih jangan main-main nih ya. Makanya tugas kita cuma bisa mengajak, apalagi yang sifatnya sunnah. Jelaskan bahwa sunnah ini dalam agama ini seperti yang disampaikan sama Nabi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis qudsi ini. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Apa manggil suaminya mas, bang, kak atau apalah. Tahu gak? Ternyata cintanya Allah tuh datang bukan ke orang yang menggugurkan kewajiban, bang. Ternyata orang yang gemar sunnah, bang doain aku ya bisa istiqomah ngerjain yang sunnah. Suami gengsinya timbul, kamu aja aku juga, begitu bahasanya. Tapi jangan sampai malah kita kesana menyuruh, karena perempuan ini kan rakyat, suami itu pemimpin, ada bahasa tersendiri. Seperti makmum ngingetin imam, ada bahasa tersendiri. Khawatirnya cara menyampaikannya itu loh yang membuat orang gak ingin merasakan nikmatnya sunnah. Tapi kalau paham, Masya Allah. Tapi secara umum, hidayah urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Itu ayat turun buat Nabi. Nabi saja gak bisa mendatangkan hidayah, apalagi kita, apalagi kamu. Maka ikhlaskan semua karena Allah, biar Allah yang mendatangkan hidayah. Allah hadi, yahdi ma yasha. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Ini sebagai pertanyaan penutup ya dari kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa dilanjutkan di kesempatan lain Ustaz ya. Amin insyaallah. Dan bisa rutin lagi di sini dan Insyaallah. sebelum Covid beliau rutin di sini ya. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Dan doakan semoga ini hack Instagram cepat selesai. Ini kesian pada mau nonton. Biasanya ribuan yang menyaksikannya. Semoga Allah kasih hidayah buat orang yang berbuat seperti itu ya. Karena kita menginginkan kebaikan buat semuanya insyaallah ya. Barakallahu fikum. Baik. Jemaah yang Allah rahmati untuk kajian kita pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah, bisa mengambil ilmu, dan tentunya mungkin tidak semua yang dibahas oleh Al-Ustaz bisa kita serap dalam satu waktu, tapi setidaknya ada poin-poin yang menjadi penggugah jiwa kita dalam beramal saleh. Kemudian yang utama adalah bagaimana seorang yang tadi dia baru belajar sehingga merasa lebih baik daripada orang lain. Semakin dia mendalami ilmunya, justru dia semakin merasa bodoh, merasa kurang. Nah, itulah hakikat ilmu. Yang semakin matang, semakin merunduk, atau semakin dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk kita, terutama di akhirat nanti, menjadi hujjah lana la alaina, menjadi kebaikan untuk kita dan bukan menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, insyaallah. Allah, dan semoga karena memang hidup kita sekarang ini bermedia sosial ya, jadi mungkin kajian sekarang sudah ratusan ribu, tapi kalau lewat media sosial yang hadir bisa ribuan, ratusan ribu yang
follow beliau sehingga mudah-mudahan bisa cepat selesai dan dijaga di kemudian hari. Amin. Demikian para asatidz yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi amanillah untuk semuanya, silakan pulang dengan tertib, temui keluarganya dan istirahat. Kemudian jangan lupa beribadah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Syukran.